Pemirsa, warga Desa Tegal, Gubuk Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad seorang perempuan yang mengapung di sungai. Halo Sobat HTW, pada tanggal 6 Mei 2024 yang lalu, kami akan menceritakan sebuah kasus yang menggemparkan warga Cirebon versi penelusuran HTW Channel. Menceritakan tentang penemuan mayat wanita di dalam karung yang mengambang di sungai, dan setelah dibuka dalam keadaan setengah telanjang dengan kondisi mengenaskan, lidah menjulur dan dalam kondisi terikat. Penasaran dengan kisah dari kasus ini? Mari kita kupas selengkapnya di Harta Tahta Wanita. Pada saat itu, warga Desa Tegal Gubuk Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024. Sore itu di Sungai Irigasi Blok 3, anak-anak yang sedang bermain di sungai dikejutkan oleh sebuah karung besar yang terbawa arus sungai. Penasaran dengan hal tersebut, anak-anak itu pun menarik dan membuka karung mencurigakan itu. Betapa terkejutnya anak-anak tersebut bahwa yang keluar dari karung itu adalah sesosok mayat wanita. Anak-anak itu pun langsung berlari kabur untuk memberitahu warga sekitar tentang penemuan mayat wanita yang mereka temukan. Warga dan ketua RT pun mendatangi lokasi sungai, dan menemukan mayat wanita itu hanyut terbawa sungai. Lalu tubuh wanita itu pun menyangkut di antara jembatan yang terbuat dari kayu. Kondisi dari mayat tersebut mempunyai ciri-ciri berkulit sawo matang, dan mengenakan cincin di jari tengah. Kondisi saat ditemukan sangatlah mengenaskan. Mayat tersebut hanya mengenakan penutup dada saja yang sudah terangkat ke atas. Sisanya, tidak ada pakaian lagi yang melekat di badan korban. Korban sendiri dalam keadaan tangan terikat ke atas dan lidah menjulur keluar. Warga yang takut untuk mengangkat tubuh mayat wanita itu. Ketua RT setempat yang menduga bahwa wanita itu korban pembunuhan pun langsung melaporkan penemuan itu ke Polsek Arjawinangun. Sejam kemudian, setelah kepolisian datang, polisi langsung mengangkat tubuh wanita tersebut dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Setelahnya, pihak kepolisian pun melakukan penelusuran terhadap identitas korban. Setelah berita penemuan itu viral, diketahui, seorang yang diduga adalah teman korban yang tak disebutkan namanya itu pun curiga dengan ciri-ciri yang disebutkan di berita. Hal itu pun langsung disampaikan ke pihak keluarga temannya, karena memang temannya beberapa hari ini hilang tanpa kabar. Setelah salah satu pihak keluarga yang bernama Siti Solihah berusia 33 tahun, adalah bibi dari terduga korban, melakukan penelusuran ke pihak polisi dan mengidentifikasi mayat korban. Siti pun sangat terkejut, karena memang mayat wanita itu adalah keluarganya yang bernama Indah Fitriani. Setelah pihak kepolisian berhasil mengantongi identitas korban, polisi pun melakukan penyelidikan lanjutan untuk mencari pelaku. Kilas balik ke kronologi dan profil korban. Seorang gadis muda, yang bernama Indah Fitriani yang berusia 22 tahun, adalah seorang yang berasal dari keluarga sederhana. Indah setelah menamatkan jenjang SMK di SMK Babu Salam Panguragan. Indah adalah seorang gadis yang memiliki tekad yang sangat kuat, terutama dengan cita-citanya. Indah juga seorang mahasiswi di salah satu universitas di Cirebon. Untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya, Indah terpaksa bekerja paruh waktu di pabrik nabati di Majalengka, Kecamatan Sumberjaya. Pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 siang hari, saat pembunuhan terjadi, Fitri yang kala itu sudah selesai bekerja, sedang ingin pulang ke kosnya masih satu kecamatan dengan pabrik tempat ia bekerja. Kala itu, saat sudah sampai di kosan, Indah, yang pada saat itu berniat untuk mengerjakan tugas kuliahnya terlihat kebingungan, karena tidak adanya internet untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Aduh, gimana ya tugasku? Numpuk tapi nggak punya paket data buat ngerjain. Dalam kebingungannya itu, ia sedang chattingan dengan temannya yang bernama Chandra berumur 23 tahun. Chandra sendiri berkenalan dengan Indah sudah sejak 5 bulan lamanya. Mereka berkenalan lewat salah satu media sosial yakni Facebook. Indah menumpahkan keluh kesahnya itu ke Chandra melalui telepon.
tentang kendala tugas kuliahnya. Chandra yang mengetahui kesulitan Indah itu pun mempunyai niat jahat kepada Indah. Langsung mengajak Indah ke kosannya dengan iming-iming. Di kosannya memiliki wifi. Dah, kesini aja ke kosanku kalau mau ngerjain tugas. Di kosanku ada wifi kok, tenang aja. Hah? Seriusan boleh ngerjain di sana? Iya, boleh kok. Kalau mau, aku jemput ya. Boleh deh. Kita ketemuan di depan jalan raya depan kosanku aja ya, Chan. Setelah ajakannya disetujui oleh Indah, Chandra dengan senyum jahatnya pun mulai menyusun rencana. Ternyata Chandra pun tidak sendiri, tetapi ada juga temannya yang bernama Fahmi yang berusia 21 tahun. Mereka pun berencana untuk memperkosa Indah secara bergiliran. Setelah skenario telah disusun rapi, Chandra pun mulai pergi untuk menjemput Indah. Setelah sampai di tempat janjian dengan Indah, di pinggir jalan dekat kos Indah, Chandra dan Indah pun mulai berjalan ke kos Chandra. Setelah sampai di tempat Chandra, Indah pun dipersilahkan untuk masuk ke kamar kosnya. Saat sudah masuk ke dalam kamar, secara tiba-tiba, Indah dipukul mengenakan balok kayu besar di belakang kepalanya. Indah pun langsung terjatuh ke lantai dan pingsan. Setelah itu Chandra dan Fahmi pun mengangkat Indah dan mulai memperkosa Indah secara bergiliran. Setelah melakukan perbuatan bejatnya itu, Chandra mencekik Indah hingga tewas. Setelah Indah tewas, mayat Indah diikat dan dimasukkan ke sebuah karung besar. Setelahnya, mereka berdua pun langsung pergi untuk membuang jasad korban ke sungai di Cirebon, Kecamatan Arjawinangun. Sesudah membuang mayat Indah, Chandra mengguasi harta korban, yakni HP dan laptop Indah. Untuk menutupi kasusnya itu pun Chandra menggunakan HP Indah untuk mengkontak teman dan kerabat dari Indah. Ia membangun alibi bahwa Indah izin karena sedang sakit kepada bosnya di tempat Indah bekerja. Dan kepada ibu kos Indah, Chandra membuat sebuah alibi bahwa Indah izin pulang ke Cirebon karena sedang sakit. Dan ia pun tidak lupa mengabari ke bibi korban bahwa Indah di kos sedang sakit. Dari alibi yang berbeda-beda itu pun Chandra berharap tidak ada yang tahu mengenai pembunuhan Indah tersebut. Kita balik ke cerita di awal setelah polisi memeriksa beberapa saksi. Mereka pun menjelaskan bahwa mereka curiga dengan sakitnya Indah, yang sebelumnya mereka mendapat kabar terakhir dari Indah melalui pesan WhatsApp. Karena keterangan di antara saksi berbeda-beda, dan rekan kerja Indah yang ingin menjenguk Indah yang sakit di kosannya pun tidak menemui Indah di kosannya. Setelah polisi memeriksa seluruh saksi, polisi pun mengantongi pelaku pembunuhan Indah, yakni Chandra. Saat penangkapan, Chandra berusaha melarikan diri, tetapi berhasil digagalkan oleh polisi dengan menembak kaki Chandra. Polisi bergerak cepat menangkap Chandra di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. Setelah berhasil menangkap Chandra, polisi pun mendapatkan tersangka kedua yang bernama Fahmi, dan ditangkap di wilayah Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Sama seperti Chandra yang melarikan diri, Fahmi pun melakukan hal yang sama dan berakhir mendapatkan tembakan polisi di kakinya. Setelah penangkapan pelaku, polisi resmi membeberkan hasil penyelidikan, dan penetapan tersangka disertai dengan beberapa alat bukti. Chandra yang diketahui sebagai otak pembunuhan, ternyata adalah seorang residivis kasus pemerkosaan yang baru bebas 2023 lalu. Chandra dan Fahmi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dijerat dengan pasal berlapis pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 286 KUHP, dan pasal 365 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau seumur hidup. Begitulah Sobat HTW, kisah pilu dari seorang gadis muda yang dibunuh dengan keji, dari seorang residivis pemerkosaan yang bernama Chandra. Jadikan pelajaran dari kasus ini, agar tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal.